biman qad wahada tafsilu khamsatin wa ishrina lazim tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqin wartadim kulla mukallafin fahaqqin wartadim salli iman ala ahmada salli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada hum adamun idrisun nuhun huduma hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahim kullum muttaba saleh wa ibrahim kullum muttaba salli wa sallim wal ali wal ashabi ya itu mikirin lagunya sebulan itu baru ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naqrabihi wa bi ulumihi fid darin amin wa qala bismillahirrahmanirrahim tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtadim. Tafsilu rincian khamsatin 5 wa ishrina dan 20. Jadi penjelasan secara rinci, maksudnya penjelasan secara detail itu ada 25 nabi dan rasul. Lazim, wajib buat siapa? Kullu mukallafin, setiap orang mukallaf. Jadi setiap orang mukallaf wajib tahu rincian ataupun jumlah nabi dan rasul yang semuanya 25. Waqtanim, dan cukup, nggak usah apa, nggak usah banyak-banyak, 25 aja. Karena apa? Karena jumlah nabi dan rasul sebenarnya banyak. Kalau kita baca referensi yang lain atau kitab yang lain, misalnya kayak Tijan Darori ataupun Qatrul Gois, itu kalau nabi ada 100
124.000. Ya, 124.000. Tapi dari yang 124.000 itu kita nggak wajib tahu. Kenapa? Susah ngapalinnya. Iya kan? Yang ngapalin Quran aja yang 6.660 kagak hafal-hafal. Yang boro-boro katanya Al-Quran kan kuliah aja kuliah. Suka ketelingsut, suka keliru. Tapi diwajibkan hanya 25. Itu pun Nabi dan Rasul. Kalau Rasul berapa? 313 semuanya. Sekait bayangin, Nabi 124.000, Rasul 313, banyak benar kita ngapalin. Jadi nggak sanggup, maka cukup 25 saja. Lazim wajib. Buat siapa? Kullah mukallafin. Setiap mukallaf. Zaman sekarang anak-anak belajar ngapalin nama-nama Nabi gampang, dinyanyiin gitu kan ya. Orang tua dulu juga sama, ada lagunya gitu. Cuman kita lebih getol ngapalin lagu Juragan Empang. Iya. Jadi setiap mukallaf itu siapa? Orang yang sudah baligh itu mukallaf. Orang yang sudah umurnya mencapai usia baligh, kemudian akalnya sehat, bukan orang gila. Dia sudah baligh tapi gila, ya nggak wajib. Begitu. Akalnya sehat tapi belum baligh, belum wajib. Umurnya belum balik, akalnya nggak sehat, ya belum wajib dan nggak wajib. Ini umurnya sudah sampai balik, bahkan 2-3 kali balik ya. Iya kan? Ada yang 2-3 kali balik gitu kan. Tapi masih nggak balik-balik juga gitu kan. 2-3 kali balik, akalnya sehat tapi nggak hafal-hafal juga gitu. Kenapa? Memang belum dihafalin. Fahaqqiq, maka yakinkanlah olehmu waqtanim, dan sudah cukup segitu 25 aja. Siapa itu? Mereka itu Adamun, yang pertama Nabi Adam. Idrisun, yang kedua Nabi Idris. Nuhun, yang ketiga Nabi Nuh. Hudun, yang berikutnya Nabi Hud. Mak, serta. Jadi serta itu bersama. Soleh, Nabi Soleh. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Kullun, masing-masing muttaba, diikutkan. Artinya urutannya begitu tuh diantaranya. Siapa lagi? Lutun, Nabi Lut. Wa Ismail, dan Nabi Ishaq. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ada demikian juga. Begitu juga Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Yakub, dan Nabi Yakub. Yusuf, Nabi Yusuf. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub. Ihtada, yang mengikuti. Artinya urutannya begitu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya. Itu masing-masing punya kisah, masing-masing punya cerita, masing-masing juga punya mukjizat. Yang satu sama lainnya berbeda-beda, tetapi mukjizat itu tidak berarti menurunkan derajat masing-masing nabi, karena masing-masing punya keistimewaan. Nabi Adam dosanya cuma sekali doang di surga gara-gara melanggar. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata
Adam, kamu berdua sama binimu jangan mendekatin itu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu mendekat berdua nih ke pohon itu. Fatakuna minadz zalimin. Maka jadilah kalian orang yang zalim. Nanti kalau melanggar jadi orang yang zalim. Nah itu kalau dilarang sama Allah, jangan suka penasaran. Ya, jangan suka penasaran. Kata bininya Siti Hawa, bang, cobain apa bang? Gitu. Orang dekat aja orang boleh, disuruh nyobain. Gitu. Kenapa? Nabi Adam digoda sama iblis nggak kegoda. Nabi Adam tuh dirayu-rayu. Kata iblis, Adam, gua mau udah telanjur dilaknat, telanjur dimarahin sama Allah. Sebenarnya Allah melarang kamu jangan deketin itu pohon. Itu kebalikannya. Kebalikannya gimana? Sebenarnya kalau kamu makan itu buah pohon itu kamu bakal langgeng di surga, bakal selama-lamanya. Makanya disebut buah khuldi, buah keabadian. Allah punya rencana kamu bakal dimutasi itu. Iya, orang kalau udah di tempat yang enak ya, di tempat yang basah, terus dengar-dengar isu, walaupun itu isu hoax, ya mau dimutasi, kira-kira gimana? Puyeng, gitu kan? Jadi apa aja beritanya dia terima. Kenapa? Karena takut dimutasi. Kenapa? Karena tempat itu tempat basah. Padahal tempat basah kagak enak, bisa masuk angin. Akhirnya karena rayuan perempuan gitu, rayuan Siti Hawa gitu, akhirnya nurut begitu. Makanya jangan gampang. Saya nggak ngomong begitu bu, kalau dia nyaut dewek bu. Ya, bukan kagak percaya. Jadi istri dihargai pendapatnya, istri dihormati pemikirannya, tapi kudu direnungkan berulang-ulang. Karena bisa jadi itu menguntungkan dan menyelamatkan, atau bisa jadi juga membahayakan, bisa jadi kan. Jangankan pemikiran orang lain, pemikiran kita pun, ya kan, pemikiran kita sendiri belum tentu juga keputusan itu menguntungkan, bisa jadi kadang-kadang merugikan. Coba mana bininya punya mas kawin 15 gram dulu, gitu, udah dipakai tuh kalung sama bini. Tiba-tiba suaminya, ya namanya suami kan banyak temennya, banyak ada yang ngajak, itu katanya menggandakan uang. Pernah dengar kan? Menggandakan uang? Iya. Akhirnya karena tergiur nih si suami tergiur, duit tunai nggak punya, cuma satu-satunya mas kawin itu kalung. Dirayu tuh bininya, ya karena bini kan memang bini yang solehah ya, nurut aja ya bang, ya mudah-mudahan ya bang ya, jadi tambah banyak duitnya begitu. Itu keputusan siapa tuh ikut menggandakan uang? Suami kan? Ya kan suami tadi. Kalau bininya masih sebenarnya nggak siap gitu, cuman karena aku dulu sama laki nurut. Nah itu yang saya maksud, bisa jadi keputusan kita juga kepala keluarga salah. Akhirnya gara-gara makan buah khuldi terusir kan dari surga. Dari surga itu. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Banyak ya kisah-kisahnya, nanti tinggal baca dan kisah Sul Anbiya.
Zulkifli, Nabi Zulkifli, Dawud, Nabi Dawud, Sulaiman dan Nabi Sulaiman, ittaba, yang mengikuti. Artinya urutan-urutannya seperti itu. Nabi Dawud itu bapaknya, Nabi Sulaiman anaknya. Dua-duanya jadi nabi dan dua-duanya jadi raja. Luar biasa, ya, luar biasa. Tapi ilmunya Nabi Sulaiman luar biasa juga. Di antara salah satu mukjizat Nabi Daud itu suaranya bagus. Beliau kalau membacakan kitab Zabur itu bikin yang lainnya terpana. Kayak kita misalnya kalau mendengarkan seorang qori yang luar biasa, suaranya enak gitu kan, bisa terbengong-bengong. Iya. Makanya ada di antara kisahnya Nabi Daud itu ketika membacakan Zabur itu daun pun daun kagak jadi jatuh, berhenti dulu, persis bapak-bapak remas. Iya, orang jelas-jelas mau ke kantor, begitu di tengah jalan ada panggung dangdut, berhenti dulu karena mendengarkan lantunan biduannya. Saking bagusnya suara, enaknya lagu, itu bikin orang apa? Bikin orang terpana. Dan Nabi Sulaiman itu jadi raja, ya, jadi raja. Selain jadi nabi, jadi raja. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman bukan hanya menjadi raja manusia, tetapi beliau tiga komunitas. Yang pertama menjadi raja bagi manusia, yang kedua menjadi raja kelompok jin, yang ketiga menjadi raja kelompok binatang. Luar biasa. Tetapi walaupun begitu sibuknya dengan kedudukan, mikirin rakyatnya, yang namanya ibadah nggak ketinggalan. Jadi kalau habis maghrib sampai isya tuh wirid misalnya nih pikiran, ya tetap istiqomah. Habis maghrib sampai isya pikiran, nggak beranjak dari mihrabnya, nggak beranjak dari tempat zikirnya. Walaupun itu di depan istana udah pada kumpul raja-raja kecil. Katakan kalau di sini mah bupati dan wali kota ya, pada kumpul sudah mau ngapain? Setor upeti, setor pajak. Nabi Sulaiman nggak bergeming, tetap aja ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak tergiur, diantepin baik tuh yang datang bawa duit tuh dibiarin. Kira-kira kalau kita lagi ngaji ada yang datang nganterin duit, berhenti nggak ngajinya? Memang potongannya mata duit. Rezeki duitnya kagak seberapa. Lagi malam Jumat baca Yasin, gitu kan kemarin tuh Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Orang nganterin duit kontrakan datang, berhenti nggak yasinannya? Shadaqallahul azim. Langsung diterima. Udah diterima, ngobrol aja yasinnya, ya putus sampai gitu doang. RT habis rapat di kantor kelurahan, udah tahu kalau malam Sabtu tuh ngaji di masjid. Malum rapatnya tuh sore. Begitu sampai rumah maghrib, disamper sama tetangganya, "Teh, ke masjid yuk ngaji. Lu kagak lihat apa gua baru pulang rapat?" Gitu ngomongnya. Iya. Dan lu baik duluan gitu. Kayaknya RT kagak jadi ngaji karena apa baru pulang
ngantungin jaket tuh. Ada tetangga, RT, katanya kemarin ada yang mau jual tanah. Saya ada pembelinya RT. Katanya dia baru bisa ditemuin habis maghrib ini. Padahal habis maghrib ada jadwal ngaji. Itu ada yang nyamperin pembeli tanah. Kira-kira pergi apa kagak? Coba itu RT lah. Akhirnya ngaji lagi enggak? Kagak ngaji. Tadi mah disamper katanya baru pulang rapat. Itu sekarang mah sama baru pulang juga, giliran diajakin nemuin pembeli tanah, pergi juga. Padahal pasti belum tuh yang beli. Belum. Kata yang nyamper, ini masuk teh harganya gitu. Pasti dia mau. Begitu sampai sono, ya kan, udah sepakat. Ini udah sepakat, deal itu. Bilang bener kan ya. Besok paginya ditelepon itu mediatornya yang nyamper RT. Bang, maaf bang, emak saya di kampung masuk rumah sakit. Kata yang mau beli tanah, jadi duitnya buat bayar, emaknya masuk rumah sakit. Batal bang, gak jadi. Coba mana RT udah ngutang rokok di warung. Ntar kalau gue dibayar kata gitu. Udah ngutang kopi, rokok, diagelin banget. Nabi Sulaiman nggak tergiur, walaupun dia sudah di depan mata, tetap aja munajat, ibadah. Ini kita belajar